Baik, kita mulai perkuliahan kita di pertemuan yang ke-10. Mudah-mudahan teman-teman yang bergabung di sini dalam keadaan sehat walafiat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah Waalaikumsalam siap Prisma ya? Terima kasih. Apakah hari ini kita semuanya bahagia? Alhamdulillah Bahagia, Bahagia ya? Alhamdulillah, Ibu. Oke, reaksi bahagianya, ekspresinya bagaimana? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat nih, terlihat sehat dan bahagia, insya Allah ya, mudah-mudahan menjadi doa bagi kita semua. Baik teman-teman, mohon izin saya akan share screen untuk materi kita di hari ini. Baik, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, baik, sudah terlihat ya. Oke. Submateri kita di pertemuan yang ke-10 ini untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran pada anak usia dini, kita akan membahas tentang teknik evaluasi. Nah, tetapi sebelum kita mulai, silahkan teman-teman untuk memastikan bahwa kondisi teman-teman semua dalam keadaan nyaman dan teman-teman tahu apa yang harus dilakukan ketika ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi ya. Silahkan teman-teman harus memastikan tidak sedang dalam berkendaraan, kemudian pastikan posisi duduknya itu dalam keadaan nyaman, dan coba lihat baterai perangkatnya apakah sudah terisi penuh. Jangan-jangan nanti terjadi pemadaman listrik sehingga ketika baterainya tidak penuh, maka nanti semua akan keluar, begitu ya. Lalu coba lihat di sekeliling apakah dekat dengan listrik, harus berhati-hati. Dan pastikan di meja teman-teman semua tidak ada air gitu ya, tidak ada gelas berisi air, yang mana itu sangat memungkinkan jika tersenggol akan tumpah mengenai perangkat teman-teman semua. Lalu teman-teman harus pastikan di mana jalur evakuasi, di mana arah keluar jika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, untuk memastikan apakah semuanya sudah siap, silakan dibuka mic. Insyaallah siap, Bu. Siap, Bu. Oke, baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan. Indikator capaian dari perkuliahan kita yang ke-10 ini diharapkan teman-teman semua dapat melaksanakan evaluasi berdasarkan 3 teknik. Kemudian teman-teman semua akan melakukan praktik di hari ini untuk mempraktikkan bagaimana evaluasi perkembangan anak usia dini menggunakan 3 teknik penilaian. Lalu yang terakhir, teman-teman semua diharapkan dapat menyimpulkan hasil analisa perkembangan anak. Karena ini menjadi sangat penting bagi perkembangan anak usia dini. Dan sangat penting untuk menentukan rencana pembelajaran ke depannya. Begitu ya. Sebelumnya kita akan bermain dulu. Silakan teman-teman fokus konsentrasi di sini. Di sini ada tulisan dan ada warna-warni. Silakan teman-teman fokus dan lihat di sini. Saya tunjuk dan sebutkan apa yang saya tunjuk. Begitu ya. Silakan dibuka mic-nya semua. Meli, Risma, Nanda. Oke, sudah ya. Oke, saya tunjuk dan silakan diucapkan ini. Konsentrasi. Oke, konsentrasi ya. Baik, yang ini. Jauh. Oke, cepat ya, gercep. Yang ini. Iya, iya. Biru. Ini. Merah.
Lalu Kuning. Kuning. ini Hijau. Hijau. Hafsah, silakan. Biru. Biru. Oke, Kusmiati. Hijau. Ayo Meli. Biru ini. Merah. Oke, kalau begitu sama-sama semuanya ya, karena terlihat masih belum fokus. Oke, silahkan ya. Kita akan mulai lagi bersiap-siap. Amati tulisannya, kemudian amati juga warnanya. Silakan. Merah. Merah. Hijau. Kuning. Kuning. Merah. Merah. Biru. Hijau. Hijau. Biru. Oke, terima kasih. Aplaus dong. Alhamdulillah sudah fokus ya, sudah fokus karena kita di hari ini akan bersama-sama selama 140 menit ke depan. Nah, sebelumnya silahkan teman-teman untuk mengisi litera terlebih dahulu, isi presensi kehadirannya, dan pastikan jaringan teman-teman baik ya. Silahkan saya kasih waktu selama 2 menit. Oke, yang sudah mengisi di sini Kusmiati, kemudian Hafsah, Asri. Oke, yang lainnya silahkan untuk mengisi daftar hadirnya. Reni sudah, kemudian Nanda, Meli. Oke, satu lagi ya. Risma. Oke, sudah mengisi. Baik, semuanya sudah mengisi daftar hadir ya. Kita akan mulai ke materi kita di hari ini. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mendownload bahan ajar yang sudah dikirimkan melalui Litera? Sudah, Apakah Ibu. sudah mendownload? Sudah, Ibu. Sudah. Apakah sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kalau sudah, kita akan masuk ke curah pendapat. Ya. Teman-teman sudah membaca bahan ajar yang sudah saya share di hari kemarin melalui Litera, dan apa yang dapat Anda simpulkan dari hasil membacanya? Silakan, siapa yang bisa memberikan tanggapan? Saya, Bu. Ya, silakan Meli. Dari hasil membaca, menurut Meli ada teknik evaluasi di PAUD itu ada 3 teknis. Yang pertama ada penilaian KIS, ada penilaian catatan anekdot, dan penilaian hasil karya jika merujuk pada kurikulum 2013. Oke, keren. Ada lagi yang bisa menambahkan? Silakan. Apalagi dari hasil membaca teman-teman? Reni, Ibu. Ya, silakan. Dari hasil membaca bahwa evaluasi pembelajaran di PAUD itu dilakukan melalui proses pengamatan terhadap anak, Bu. Oke, artinya guru harus melakukan pengamatan atau observasi ya untuk melakukan evaluasi. Baik. Selanjutnya ada lagi? Nanda, Ibu. Silahkan Nanda. Dalam melakukan pengamatan, guru perlu melakukan pencatatan sebagai bukti sekaligus pengingat terhadap segala hal yang diamatinya. Terus teknik yang digunakan melakukan pencatatan, Ibu. Oke, berarti guru itu tidak hanya mengobservasi ya ternyata ya. Tetapi dari hasil observasi itu, apa yang harus dilakukan guru? Mencatat. Nah, mencatat hal-hal apa saja? Yaitu mencatat faktanya gitu ya. Mencatat kejadian-kejadian atau peristiwa yang dialami oleh anak tersebut. Ada lagi?
Risma, Bu. Silakan Risma. Menetapkan indikator penilaian. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Terus diperuntukkan pembelajaran tersebut telah ditentukan pula perencanaan penilaian sebagai tujuan pembelajaran yang akan memuat indikator perencanaan pembelajaran yang dijadikan sebagai instrumen penilaian. Oke. Oke, luar biasa. Artinya kita melakukan evaluasi berdasarkan indikator capaian perkembangan anak, ya. Indikator itu berasalnya dari mana? Indikator itu akan kita kembangkan berdasarkan kompetensi dasar yang dipilih di dalam RPPH. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Bu Sumiati, Ibu. Silahkan. Jadi evaluasi itu merupakan proses pengukuran terhadap hasil pembelajaran anak. Kemudian evaluasi pembelajaran di AUD itu menggunakan pendekatan autentik. Oke, luar biasa lengkap ya. Artinya sebelum proses perkuliahan ini teman-teman sudah membaca sebelumnya ya. Oke, kita akan masuk ke selanjutnya. Di sini saya memiliki video yang mana video ini kita akan lihat sebentar. Baik, videonya kita akan lihat di sini. Oke, kita amati ya. Rafa mau yang mana dulu? Oh, karena yang ini masih penuh, boleh bersabar. Sekarang boleh mau yang mana dulu? Asa mau yang mana dulu? Iya, ada yang kosong nih, sebelah sini. Yang ini? Siapa? Tunggu ya. Raina lagi mau. Oke, apa itu? Yang ini mau cuaca dingin atau yang hujan atau yang cerah? Kalau yang ini berarti yang hujan. Oke, selamat melakukan kegiatan. Asal mau main apa dulu? Oke. Baik, dari hasil pengamatan tadi, apa yang dapat teman-teman simpulkan? Di sini ya. Oke, silahkan Risma. Anak dapat mengembangkan kemampuan kognitifnya dengan cara mengurutkan bilangan. Oke. Artinya kita bisa melihat bahwa aktivitas anak di sini adalah mengurutkan bilangan ya. Nah, ada lagi? Silakan. Ada Bu Reni, Bu. Silakan Reni. Anak mengenal urutan bilangan, Bu. Anak mengenal urutan bilangan. Ya, sudah tampak jelas tadi berdasarkan hasil observasi bahwa anak mengurutkan bilangan dari angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu ya. Artinya dari satu kegiatan bermain ini dapat kita evaluasi perkembangan anak yang muncul itu dalam aspek apa. Nah, kira-kira aspek apa saja yang muncul pada saat anak bermain mengurutkan bilangan ini? Aspek apa saja? Apakah kognitif? Apakah motorik halus? Ataukah sosial emosional? Ada yang bisa memberikan pendapat? Aspek apa saja yang muncul? Setujukah jika kognitif ini muncul dalam video pembelajaran ini? Setuju, Bu. Setuju ya? Oke.
Kemudian kalau dari motorik halusnya berkembang tidak ketika anak melakukan aktivitas bermain menyusun angka ini? Berkembang, Bu. Berkembang. Oke, selain itu apalagi? Sosial emosionalnya terkait kemandirian apakah muncul? Muncul. Muncul. Oke, baik. Muncul ya. Artinya, dari satu aktivitas yang dilakukan oleh anak, kegiatannya hanya menyusun bilangan dari 1 sampai 10 ini. Tetapi kita lihat secara komprehensif bahwa ada beberapa aspek perkembangan yang muncul atau berkembang ketika anak melakukan aktivitas ini. Kita akan lihat hasil analisisnya di sini ya. Anaknya namanya Hira. Usianya 5-6 tahun. Di kelompok apa? Kelompok A atau B? B, Ibu. Kelompok B. Kemudian lokasinya di mana? Ruang bermain. Hira memilih kegiatan main, menyusun lambang bilangan menggunakan gambar. Begitu ya. Kemudian Hira dapat menyusun lambang bilangan sesuai urutan angka. Nah, kita di sini analisis. Karena masih menggunakan kurikulum 2013, maka dari aktivitas yang dilakukan oleh anak dan deskripsi yang dituliskan oleh guru, karena tadi menurut Nanda, guru itu harus menuliskan catatan, melakukan pencatatan, hasil evaluasi, betul ya? Nah, dari hasil pencatatan itu, berupa deskripsi kegiatan yang dilakukan oleh anak, maka guru harus dapat menganalisa kompetensi dasar berapa yang muncul ketika anaknya dapat menyusun lambang bilangan sesuai urutan angka. Nah, di sini kita lihat KD berapa yang muncul? 2.8, mandiri memilih kegiatan main, karena berdasarkan hasil observasi, apakah anaknya bermain diarahkan oleh guru atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Artinya anaknya mandiri ya, memilih kegiatan main sendiri ya. Setuju tidak? Risma, bagaimana? Setuju ya? Meli setuju? Setuju, Ibu. Oke, kemudian kompetensi dasar berapa lagi yang muncul? Di sini ada 3.12, 4.12. Anak mengenal lambang bilangan, ya. Karena anaknya tadi sambil menyebutkan 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Artinya KD 3.12, 4.12, anak mengenal lambang bilangan itu sudah tercapai, sudah muncul ya. Nah, yang harus kita perhatikan di sini, mengapa KD 3.12 dan 4.12 itu harus selalu beriringan. Jadi KD yang berasal dari KI 3 dan kompetensi dasar yang berasal dari KI 4 itu harus selalu beriringan dan berpasangan. Jadi kita tidak bisa menuliskan hanya KD 3.12 saja. Tetapi ketika kita memilih KD yang berasal dari KI 3, mulai dari 3.1 sampai 3.12 itu kita pilih, maka harus disertai dengan KD yang berasal dari KI 4. 4.1 sampai 4.12. Artinya apa? KD yang berasal dari KI 3 itu terkait pengetahuan. Kemudian KD yang berasal dari KI 4 itu kaitannya dengan keterampilan. Maka antara pengetahuan dengan keterampilan itu tidak bisa dipisahkan. Begitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Kita akan lanjutkan di sini. Kita akan bahas tentang 4 skala penilaian. Kapan anak itu dituliskan bahwa penilaiannya adalah BB? Kapan dituliskan MB, kapan BSH, kapan BSB. Nah, kita lihat dari artinya. BB itu belum berkembang. Bila anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. Nah, kemudian MB mulai
berkembang. Artinya, bila anak melakukannya, masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru. BSH artinya berkembang sesuai harapan bila anak sudah dapat melakukannya sendiri, secara mandiri, dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. Kemudian BSB artinya berkembang sangat baik. Di sini bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai dengan indikator yang diharapkan. Artinya, apakah guru mudah untuk memberikan penilaian BSB? Di sini, mudah tidak bagi guru untuk menuliskan BSB? Tidak, Ibu. Tidak. Karena apa? Ini berproses ya. Contoh seperti tadi. Kapan anaknya dituliskan BB? Ketika misalkan anak itu memilih kegiatan mainnya dipandu oleh bu guru. Yuk kita bermain angka. Kemudian bu guru yang memandu. Ambil kartu angkanya. Kemudian ambil penjepitnya. Lalu kita urutkan yuk. Dari angka 1, nih angka 1-nya. Ini angka 1. Ayo kita jepit angka 1. Kemudian kita akan mencari lagi kartu angka nomor 2 misalnya. Dan selanjutnya. Jadi aktivitas bermainnya itu secara penuh itu dibimbing oleh gurunya. Maka nilainya adalah BB. Tetapi kalau misalnya anaknya dituliskan MB jika kegiatan yang tadi, jika kita kaitkan dengan kegiatan yang tadi, maka anaknya memilih kegiatan main menyusun angka, kemudian apalagi anaknya dapat melakukan sendiri, tetapi misalnya Bu Guru, aku tidak tahu setelah 2 apa, gitu ya. Kemudian gurunya setelah 2 itu 3, yuk kita cari angka 3-nya. Nah, jadi masih diingatkan oleh Bu Guru. Itu artinya nilainya adalah MB, mulai berkembang. Tetapi jika Hira yang tadi ya, melakukannya sendiri, dari awal sampai akhir dia mandiri, maka nilainya BSH. Tidak dibimbing, tidak diingatkan, dia melakukan sendiri, maka nilainya BSH. Kemudian bagaimana dengan BSB? Di samping Hira, tadi kan ada Dito, misalnya gitu ya, yang sedang bermain juga anak laki-laki. Kemudian ketika Hira bisa menyusun angka 1 sampai 10, sudah selesai, dan melihat Dito sedang mengalami kesulitan, misalnya ya, Bu Guru, setelah 2 berapa misalnya. Nah, Hira membantunya. Setelah 2, 3, ini angkanya misalnya. Hira memberitahu Dito, menolong Dito untuk mengurutkan angkanya. Maka Hira itu penilaiannya apa? BS. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya? Saya yakin teman-teman semua sudah membaca. Kita akan lanjut. Kita langsung masuk ke teknik penilaian. Nah, teknik penilaian tadi ada 3 menurut Meli. Apa saja penilaian? Checklist, apalagi Meli? Penilaian catatan anekdot sama Oke. penilaian hasil. Dan penilaian hasil karya. Kita akan masuk ke catatan anekdot. Apa saja unsur yang harus ada di dalam pencatatan catatan anekdot? Nah, pendokumentasian catatan anekdot. Di sini ada nama anak, tuliskan ya. Nama anaknya Hira, usianya 5,5 tahun. Artinya 5 tahun 6 bulan. Lalu lokasinya di mana? Halaman sekolah. Bisa kita lihat, catatan anekdot itu merupakan catatan perkembangan yang penting dan bermakna dari waktu ke waktu. Yang perlu kita garis bawahi adalah catatan penting dan bermakna. Begitu ya. Jika kita lihat contoh di sini yang sudah dibuat, di sini ada format. Formatnya apa? Waktu, peristiwa, dan ketercapaian indikator di dalam kompetensi dasar. Waktunya jam berapa?
8.30 sampai 9.30. Ini berdasarkan hasil observasi dari gurunya. Itu ya. Ini ada aktivitas bermain anak. Nah, kemudian dari serangkaian aktivitas ini selama 1 jam gitu ya, guru mengobservasi apa yang dilakukan oleh Hira, apa yang dikatakan oleh Hira, dan apa yang menjadi hasil karya Hira. Begitu ya. Kita lihat peristiwanya di sini. Peristiwa ini adalah catatan deskripsi jadi berupa deskripsi dari hasil pengamatan guru ya. Coba kita lihat. Di sini Hira berpartisipasi dalam kegiatan bertema pasar tradisional. Nah, jadi kalau kita melihat aktivitas ini berarti anaknya sedang bermain peran. Apakah terlihat anaknya sedang bermain peran di sini? Terlihat? Terlihat, Ibu. Terlihat, Oke, Bu. terlihat ya? Terlihat, Ibu. Nah, ia mengatakan, nah ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi catatan anekdot itu ditulis berdasarkan apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, dan apa yang menjadi hasil karyanya, gitu ya. Ia mengatakan, aku mau jualan ikan saja. Ketika berjualan ikan. Artinya Hira sedang bermain peran menjadi penjual ikan. Dan Hira mengatakan, aku mau jualan ikan aja. Nah, kemudian ketika Hira menjajakan jualannya, Hira berbicara. Ayo ibu bapak beli ikannya. Ikannya bergizi, biar badannya sehat, gitu. Anak berceloteh kan biasanya kalau sedang bermain peran. Nah, kemudian ada saat-saat Hira menjelaskan kepada pembeli. Kemudian ada pembeli, Dito membeli ikan Hira gitu ya. Lalu Hira menjelaskan kepada pembeli, ini ikan bandeng, banyak durinya tapi enak. Gitu ya. Kemudian Hira bertanya, mau beli berapa kilo kepada pembeli? Nah, kemudian pembeli menjawab 1 kilo aja. Hira merespon lagi, aku timbang dulu ya. Jadi dia akan menimbang ikan yang dibeli oleh si pembeli sebanyak 1 kilo. Berapa ekor tuh ya? Nah, kemudian Hira menimbang ikannya. Lalu Hira berbicara lagi, ikannya mau dipotong-potong karena mungkin saja anak itu memiliki pengalaman pergi ke pasar bersama ibunya. Sehingga ketika bermain peran, dia memerankan sebagai penjual yang pernah dia lihat, gitu ya. Nah, iya kata pembelinya. Kemudian Hira memotong ikannya dengan pisau plastik. Nah, pisau plastiknya di mana? Ini di sini yang sudah disediakan oleh gurunya. Jadi pada saat kegiatan main, guru melakukan penataan lingkungan main, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk bermain peran, ya. Nah, Hira memotong-motong menggunakan pisau plastik. Ikan yang terbuat dari Play-Doh dipotong-potong menjadi 3 bagian. Ternyata Hira memiliki imajinasi. Hira menganggap bahwa Play-Doh yang dia bentuk itu adalah ikan yang akan dia jual. Luar biasa ya, anak usia dini ya. Baik. Nah, dari peristiwa yang dituliskan oleh guru di sini, yang cukup panjang, artinya apa? Guru hanya bertugas memberi dukungan kepada anak melalui penataan lingkungan main, kemudian memberikan inspirasi, dan mengamati atau melakukan observasi. Jadi guru tidak bisa kalau misalnya sambil nyambi ke sana ke sini, guru fokus mengobservasi apa yang dilakukan oleh anak, apa yang dikatakan oleh anak. Begitu ya. Nah, kemudian dari hasil pengamatan guru berupa deskripsi ini, maka kita akan analisis mengapa ini sudah diwarnai kuning-kuning. Jadi dari clue-clue yang sudah kita buat ini, maka yang harus kita lakukan adalah analisa
kompetensi dasar berapa yang tercapai gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami ya? Bisa, Ada Ibu. gambaran? Bisa, Ibu. Ada gambaran ya? Masih semangat? Masih, Bu. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi di sini. Hafsah sepertinya semangat sekali ya. Nah, di sini kita lihat dari yang diwarnai kuning, ini saya sudah warnai, aku mau jualan ikan aja. Artinya di sini mana kompetensi dasar yang kita pilih relevan dengan peristiwa yang dialami oleh anak. Nah, ternyata berapa? KD 2.5 yang kaitannya dengan sosial emosional. Terbiasa percaya diri dalam menyampaikan keinginan atau ide atau gagasan atau pendapatnya. Setuju tidak? Kalau dari perkataan yang Hira katakan di sini ya, kalimat yang Hira katakan di sini yang kita analisis adalah KD 2.5. Setuju? Dia memiliki rasa percaya diri. Oke, untuk mengungkapkan ya secara lisan. Baik, kemudian mampu menyampaikan keinginan diri, baik verbal maupun nonverbal. Ini kaitannya dengan perkembangan aspek bahasa. 3.11, 4.11. Coba teman-teman amati. Dari satu saja, apa yang dikatakan oleh anak, kita dapat menganalisis bahwa kompetensi dasar berapa yang muncul. Begitu ya. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita menuliskan deskripsi hasil pengamatan, itu tidak boleh menuliskan asumsi. Tetapi yang harus kita lakukan adalah menuliskan fakta. Begitu, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya yang kedua nih, ayo ibu bapak beli ikannya bergizi, biar badannya sehat. Nah, di sini apa yang akan kita analisis? KD berapa yang muncul? KD 2.1 fisik motorik yang kaitannya dengan mengetahui jenis dan manfaat makanan bergizi. Jadi Hira sudah tahu kalau ikan itu bergizi, dapat menyehatkan tubuh. Ya, maka KD 2.1-nya muncul. Selanjutnya, ini ikan bandeng, banyak durinya tapi enak. Nah, KD berapa yang muncul? Kognitif. 3.6, 4.6. Mampu mengenal benda-benda di sekitar berdasarkan nama, jenis, ukuran, bentuk, warna, fungsi, tekstur, nilai, sifat, pola, dan lain-lain. Nah, selanjutnya mau beli berapa kilo? Ini kaitannya dengan bahasa. KD 2.2. Mampu bertanya tentang hal yang diinginkan, diketahui, yang ingin diketahuinya, tentang diri dan lingkungannya. Lalu aku timbang dulu ya. Nah, dan Hira memotong-motong ikannya dengan pisau plastik. Maka kognitifnya 3.9, 4.9, lalu KD 3.3, 4.3, 3.15, 4.15. Jadi anak mampu melakukan gerakan terkontrol yang melibatkan koordinasi tangan dan mata atau membuat hasil karya. Begitu. Sampai sini ada bayangan? Ada gambaran? Apakah kita bisa mempraktikkan? Bisa, Ibu. Oke, semangat ya. Kita akan lihat selanjutnya. Sebelum kita praktik, kita akan masuk ke hasil karya. Apa bedanya catatan anekdot dengan hasil karya? Ada yang tahu? Silakan. Kalau hasil karya ini berupa coretan, gambar atau lukisan, atau kegiatan membangun. Begitu ya. Kalau catatan anekdot tadi apa? Berdasarkan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan. Ya, Meli betul ya.
Teman-teman silahkan untuk mengaktifkan kolom chat. Jika ingin memberikan tanggapan, silahkan tuliskan di chat ya. Jadi perbedaan antara catatan anekdot dengan hasil karya apa? Karena sama-sama kita akan menuliskan hasil pengamatan dan menganalisis indikator ketercapaian perkembangan. Begitu ya. Nah, silahkan dituliskan di kolom chat. Tadi kita sudah bahas bahwa catatan anekdot itu berisi apa? Catatan tentang peristiwa yang dialami anak, baik itu perkataan, kemudian apa yang dilakukan, atau tampilan anak, begitu ya, itu catatan anekdot. Kalau hasil karya di sini sudah jelas. Dari hasil karya anak berupa coretan, boleh gambar atau lukisan, kemudian bangunan-bangunan gitu. Ini akan kita analisa. Ini contohnya. Jadi kalau tadi kita mengamati peristiwa yang terjadi, kalau hasil karya kita mengamati hasil karya anaknya. Begitu ya. Di sini contoh. Ada satu hasil karya yang akan kita tuliskan, deskripsikan. Apa yang terkandung di dalam hasil karya ini? Menggunakan bahan atau material yang beragam. Betul tidak? Menggunakan bahan yang beragam. Di sini yang teman-teman lihat ada apa saja di situ yang digunakan oleh anak? Bahan-bahannya apa saja? Silakan dibuka Bahan mic-nya. Kering, Ibu. Daun terus kering, daun ranting, ranting. kertas HPS cat warna. Oke. Berarti bisa kita amati ya, di sini bahannya, alat mainnya itu beragam ya. Kemudian bentuk daun dan pohon sudah menyerupai. Apakah betul? Sudah menyerupai? Sudah. Betul, Bu. Oke. Udah, Kemudian pilihan warna beragam, betulkah? betul. Ada warna apa saja di sini yang kita lihat? Ada hijau, Hijau, coklat, kuning, kuning. Oke. Lalu bercerita tentang pohon yang dibuatnya dan cara memeliharanya. Jadi, ketika anak membuat hasil karya, biasanya yang dilakukan guru setelah anak membuat hasil karya, guru akan menstimulasi anak agar dapat menceritakan, kamu sedang membuat apa? Aku membuat pohon. Pohonnya ada daunnya, Bu Guru. Tapi di sini ada daun yang kering karena tidak disiram, misalnya gitu ya. Jadi berdasarkan penjelasan tentang anak terkait hasil karyanya, maka yang dilakukan guru adalah menuliskan. Anak bercerita tentang pohon yang dibuatnya dan cara memeliharanya. Ada daun kering yang tidak disiram, misalnya. Kemudian guru harus mendorong lagi menggunakan kalimat pemantik. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan agar daunnya tidak kering? Nah, maka anak akan bercerita bagaimana solusinya. Apa upaya yang dilakukan anak agar daunnya tidak kering, gitu ya. Di sini. Kemudian kita akan menganalisis indikatornya, dapat membuat karya sesuai dengan gagasan atau ide. Ya, KD berapa ini? 3.15, 4.15. Jadi ini berdasarkan ide anak, tidak diarahkan oleh guru, gitu ya, mungkin begitu. Nah, di sini 3.15, 4.15. Lalu apalagi? Mampu menggunakan berbagai alat dan bahan untuk menghasilkan karya seni dan aktivitas seni. 3.15, 4.15 sama. Ya. Kemudian ada yang terlihat nggak di sini ketika kita sudah menganalisis kompetensi dasar berapa yang muncul, maka di sini ada BSH. Terlihat? Terlihat? Lihat, Bu. Nah, kalau tadi BSH apa? Kalau tadi yang sudah kita bahas, BSH itu? Berkembang sesuai harapan. Berkembang sesuai harapan. Artinya apa? Jika anak sudah melakukannya sendiri tanpa bimbingan dan bantuan dari guru. Masih ingat? Betul tidak? Betul, Ibu. Betul, Bu. Oke, di sini ya, artinya BSH. Lalu bangga dengan hasil karyanya. Kenapa bangga? Karena anaknya bercerita, gitu ya.
Ini hasil karya aku. Nah, ini berdasarkan hasil pengamatan gurunya. Lalu 2.5 tercapai. Nilainya BSH. Kemudian dapat menggunakan teknologi sederhana. 3.9, 4.9. Teknologi sederhana seperti apa? Ini jika kita lihat, bentuknya ini bermacam-macam. Bisa jadi anak itu menggunakan gunting untuk membentuk daun. Betul tidak? Betul ya? Nah, maka dengan menggunakan gunting, maka anak dapat menggunakan teknologi sederhana. Mengenal ciri-ciri tanaman, karena ada daunnya yang kering, karena tidak disiram. Nah, itu. Lalu dapat melakukan gerakan terkontrol, yang melibatkan koordinasi tangan dan mata. Ini fisik motorik. Motorik apa? Motorik halus atau kasar? Motorik apa? Motorik. Motorik? Halus. Motorik halus, oke. Lalu bercerita dengan menggunakan bahasa verbal. 3.11, 4.11. Kaitannya dengan bahasa ekspresif. Ini aspek bahasa. Lalu mampu mengenal benda-benda di sekitar berdasarkan nama, jenis, ukuran. Dia mengetahui bahwa ini pohon, ini daun, gitu ya. Artinya dia mengenal benda-benda di sekitar. Maka aspek yang berkembangnya adalah kognitif 3.6, 4.6. Sampai sini tergambar bagaimana teknik penilaian catatan anekdot dan hasil karya. Oke, masih semangat nih Kusmiati, Meli, Risma, dan lain-lain, Hafsah, Gina. Semangat, Bu. Oke, baik, kita akan masuk lagi ke penilaian checklist. Nah, ini format yang memudahkan kita untuk melakukan penilaian checklist. Tetapi format ini tidak baku ya teman-teman. Jadi silahkan guru membuat format sendiri sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang dipahami ya. Jadi tidak harus sama formatnya seperti ini. Hanya ini menggambarkan bahwa format ini mudah untuk dibaca. Gitu ya. Nah, kita lihat deskripsinya bahwa checklist merupakan catatan perkembangan anak yang menunjukkan kemunculan indikator berdasarkan skala penilaian. Ya. Lalu checklist disusun sesuai dengan RPPH. Maka intinya apa? Kita buat dulu RPPH-nya kan? Tadi yang dijelaskan oleh siapa tadi yang menjelaskan? Membuat RPPH dulu, baru kita kembangkan menjadi indikator penilaian. Ya. Lalu indikator yang akan diamati adalah indikator yang ditetapkan dalam RPPH. Nah, ini sesuai tadi yang dijelaskan oleh teman kita ya. Baik, kita akan lihat di sini formatnya ada indikator penilaian. Indikator penilaian ini terbiasa mengucap rasa syukur terhadap ciptaan Tuhan. Nah, ini adalah indikator yang kita ambil dari kompetensi dasar yang dipilih di dalam RPPH. Jadi, jika di dalam RPPH kita terbiasa mengucap rasa syukur KD 1.2. Ini ya, kompetensi 1.2. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar 3.1, 4.1. Terbiasa mencuci tangan dan menggosok gigi, ini fisik motorik. Jadi, jika di dalam RPPH itu ada 10 KD yang dipilih, maka 10 KD itu akan diturunkan menjadi indikator penilaian. Bagaimana membuat indikator penilaian? Jika KD-nya berasal dari KD 3 dan 4, ya, 3.1, 4.1 sampai 3.12, 4.12, maka kalimat indikatornya menggunakan anak mampu, gitu ya. Anak mampu. Atau anak bisa mengelompokkan. Nah, anak dapat menjawab pertanyaan. Tetapi kalau
Kompetensi dasarnya berkaitan dengan KI 1 dan 2 yang kaitannya dengan apa? Sikap spiritual dan sikap sosial, maka indikatornya adalah terbiasa. Anak terbiasa bla bla bla, begitu ya. Nah, di sini ada tanggal nih. Ada tanggal. Minggu ke-1. Artinya ketika kita melihat di sini ada minggu ke-1, checklist penilaian ini dilakukan untuk 1 minggu. Jadi tanggal, misalnya minggu ini tanggal berapa? Minggu depan misalkan ya, tanggal berapa? Tanggal 4, 5, 6, 7, 8. Misalnya ya. Kemudian bagaimana untuk KD 2.1-nya di indikator terbiasa mengucap rasa syukur, BSH misalnya. Kemudian di sini BSH lagi. Di sini BSH lagi misalnya. Di sini BSB karena mengingatkan temannya untuk bersyukur misalnya ya. Nah, ini adalah format checklist yang harus dibuat oleh guru berdasarkan indikator penilaian. Sampai sini cukup? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, kita akan langsung ke sini. Ayo berlatih. Nah, setelah kita menyimak penjelasan, kemudian kita berdiskusi, maka kita harus mempraktikkan bagaimana cara melakukan penilaian catatan anekdot, kemudian hasil karya, dan penilaian checklist. Di sini ya, saya memiliki gambar. Saya memiliki gambar di sini. Tugas teman-teman adalah mengamati. Amati dengan seksama. Pada saat praktiknya, kita sebagai guru pasti akan langsung melihat hasil karya anak. Kalau ini kita melihat gambarnya, gitu ya. Tapi perhatikan dengan seksama apa yang dilakukan oleh anak. Kemudian bagaimana hasil karya anak ini. Anak ini namanya Aisyah, TKA. Oke, siap? Silakan disiapkan alat tulisnya atau bisa langsung diketik di Word. Silakan ya. Tugasnya adalah mengamati apa yang dibuat oleh anak di sini. Oke, baik. Waktunya saya beri 5 menit ya untuk mengerjakan ini. Semuanya masih semangat ya, Hafsah, Asri, Reni, Devi, dan lain-lain, dan semuanya? Oke, silahkan untuk menuliskan apa saja tadi. Tuliskan deskripsi atau catatannya, lalu berdasarkan catatan hasil pengamatan, kita analisis kompetensi dasar berapa yang muncul. Ya, oke, waktunya 5 menit ke depan. Silahkan. Bagi yang sudah selesai, silahkan untuk raise hand ya, atau buka mic-nya.
Meli, Bu. Silakan Meli. Meli sudah selesai? Bu. Ya, boleh silakan. Yang pertama, Aisyah menggunakan motorik halus untuk mencoret atau menggambar. Terdapat pada 3,3 KD, mengenal anggota tubuh, fungsi dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halus. Terus ada Aisyah menuliskan pohon, gunung, dan sungai. Terdapat KD 3,8 mengenal lingkungan alam, baik hewan, tanaman, cuaca, tanah air, batuan, dan lain-lain. Oke, keren. Terima kasih, Meli. Adakah yang bisa menambahkan? Silakan. Izin menambahkan Ibu. Boleh, silakan. Dari 3.12 itu mengenai keaksaraan awal melalui bermain, dan 3.11 itu memahami bahasa ekspresif atau mengungkapkan bahasa secara verbal dan non-verbal. Oke. Adakah yang bisa menambahkan atau cukup dari tayangan foto yang kita amati? Ada yang bisa menambahkan atau cukup? Atau sudah mencakup keseluruhan tadi kompetensi dasar yang dipilihnya? Ayo, silakan buka mic-nya. Sudah Cukup ya? Ibu, cukup. Oke, luar biasa. Jadi, memang tadi yang disebutkan oleh Meli dan Kusmiati itu sudah mencakup keseluruhan. Jadi, anaknya sedang menggunakan motorik halus, kemudian anaknya menuliskan di sini ada pohon, gunung, sungai, artinya anaknya mengenal lingkungan alam, gitu ya. Lalu apalagi? Anak menuliskan, ini ada prakeaksaraan, dia menuliskan tulisan gitu ya berdasarkan imajinasi ya. Nah, itu sudah mencakup seluruhnya. Oke, keren ya. Luar biasa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke LKM. Nah, silahkan teman-teman download LKM yang sudah saya share di Litera ya. Silahkan pilih dokumen di situ di LKM ada beberapa pertanyaan yang memang harus diisi oleh mahasiswa. Kemudian di pertanyaan yang ketiga di situ teman-teman harus melihat, memilih hasil karya anak yang mana yang akan kita analisis. Oke. Kita akan buka LKM-nya ya, teman-teman. Izin, saya akan membuka LKM-nya. Semuanya sudah bisa download? Sudah bisa download? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Saya akan tampilkan LKM-nya di sini. Lembar kerja mahasiswanya di sini ya, silahkan diisi oleh teman-teman semua. Di sini ada pertanyaan, jelaskan teknik evaluasi pembelajaran PAUD. Gitu ya. Lalu bagaimana penilaian perkembangan anak dapat dilakukan. Kemudian teman-teman perlu menganalisis dengan teknik evaluasi capaian perkembangan anak yang teramati di sini ya. Nah, silahkan di dalam link Google Drive ini saya sudah lampirkan beberapa foto dan video yang boleh teman-teman pilih. Jadi dari sekian banyak foto dan video, silahkan teman-teman memilih satu untuk penilaian checklist, satu untuk penilaian catatan anekdot, dan teman-teman harus membuat rekap penilaian checklist gitu ya. Hasil karya tadi ya. Oke, di sini. Sudah, silakan dibuka masing-masing ya.
Oke. Saya kasih waktu selama 10 menit ke depan, teman-teman, untuk mengisi LKM-nya. Sambil mengisi, silahkan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, yang belum jelas, silahkan. Hafsa mau bertanya, Ibu. Oke, silahkan Absa. Bagaimana kalau menggunakan kurikulum Merdeka untuk bahan evaluasinya? Itu kayak gimana, Ibu? Oke, baik, luar biasa pertanyaannya ya. Karena yang kita bahas di hari ini itu masih menggunakan analisis kurikulum 2013 ya. Jadi kita akan bahas setelah teman-teman mengisi LKM-nya dulu ya. Ya, sebentar akan saya jawab setelah selesai mengisi. Oke, Risma sudah selesai? Baru sebagian, Bu.
Baik, yang sudah selesai silahkan diunggah kembali ke Litera ya. Baik, di sini yang sudah mengunggah, yang sudah selesai ada Risma. Yang lain silahkan menyusul. Oke, sudah ada Kusmiati, Reni, Asri,
Oke, sepertinya sudah semua ya. Sudah mengunggah ke Litera. Eh, Silahkan kita simak kembali. Kita menyimak kembali ya. Kita akan bahas terkait pertanyaan dari Hafsah. Bagaimana jika menggunakan acuan kurikulum Merdeka? Ya, karena apa? Yang kita bahas di hari ini itu analisis ketercapaian kompetensi dasar yang mana mengacu kepada kurikulum 2013. Begitu ya. Nah, bagaimana dengan kurikulum Merdeka? Sekarang banyak lembaga yang sudah mulai menggunakan kurikulum Merdeka. Bagaimana penilaiannya, teknik penilaiannya, gitu ya. Nah, kalau di dalam kurikulum Merdeka, itu kita mengacu kepada capaian pembelajaran. Jadi ke CP ya, capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini bisa kita lihat dari keputusan Kepala BSKAP gitu ya, nomor 033 garis miring H garis miring KR tahun 2022. Jadi teman-teman bisa lihat jika ingin mengetahui apa sih capaian pembelajaran untuk kurikulum Merdeka gitu. Itu di keputusan Kepala BSKAP nomor 033. Bisa kalian lihat di situ ya. Kemudian kalau acuan dari kurikulum 2013 bisa kita lihat di mana kompetensi dasarnya? Di mana? Di dokumen apa? Permen? Permendikbud 146. Oke, Permendikbud 146 tahun 2014 ya. Nah, di situ kita bisa lihat, bisa memilih KD mana yang akan kita pilih gitu. Nah, di situ. Kemudian kalau untuk kurikulum Merdeka, kita mengacu kepada capaian pembelajaran. Yang mana dari capaian pembelajaran itu terdapat elemen dan sub-elemen. Elemennya itu ada 3 elemen. Nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Jadi kalau mengacu ke K13 itu ada 4 kompetensi inti yang dijabarkan menjadi 46 kompetensi dasar ya. Tetapi kalau kita merujuk kepada kurikulum Merdeka, maka kita mengacunya ke capaian pembelajaran yang mana terdapat 3 elemen. Dari setiap elemen tersebut terdapat sub-elemen. Sub-elemen itu yang akan kita kembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, jadi kalau di kurikulum Merdeka itu tujuan pembelajarannya diturunkan dari sub-elemen, kalau di kurikulum 2013 tujuan pembelajarannya adalah kompetensi dasar. Nah, sampai sini bisa dipahami dulu? Oke. Kemudian jika di kurikulum 2013 kita menggunakan 3 teknik penilaian ya. 3 teknik penilaian yaitu checklist, catatan anekdot, dan hasil karya. Kemudian bagaimana dengan kurikulum Merdeka? Kalau kurikulum Merdeka tetap kita menggunakan catatan anekdot ya, tekniknya. Kemudian hasil karya. Kemudian checklist gitu ya. Kalau checklist itu bagaimana tekniknya? Kalau checklist itu, jika di kurikulum 2013 itu menggunakan BB, MBB, BSB, gitu ya. Kalau di kurikulum Merdeka, checklistnya, skalanya adalah muncul dan tidak muncul. Begitu. Bisa dipahami nggak? Itu agak sedikit berbeda. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, karena untuk materi teknik penilaian, teknik evaluasi ya, pembelajaran ini akan dilaksanakan selama 2 minggu atau 2 kali pertemuan. Pertemuan ke-10 dan ke-11 ya. Jadi di pertemuan ke-10 ini kita bahas terkait bagaimana teknik, kemudian bagaimana analisis untuk penilaian atau evaluasi yang mengacu kepada kurikulum 2013. Nah, di minggu yang akan datang, kita akan bahas bagaimana teknik evaluasi yang berdasarkan kurikulum Merdeka. Nah, sebagai gambaran saya akan tayangkan contohnya ya. Jadi biar teman-teman nanti penasaran,
dan membuka-buka lagi referensi gitu. Oke. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teman kita bahwa dalam melakukan evaluasi, kita harus membuat dulu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP gitu ya, perencanaan pembelajaran. Nah, ini adalah contoh rencana pelaksanaan pembelajaran untuk kurikulum merdeka. Di sini ada tujuan pembelajaran. Kalau di K13, tujuan pembelajarannya adalah kompetensi dasar ya. Tapi kalau di kurikulum merdeka, tujuan pembelajarannya mengacu kepada capaian pembelajaran yang diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Dan nanti akan dikembangkan menjadi alur tujuan pembelajaran, gitu ya. Jadi TP, ATP, CP itu mencakup TP, ATP, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan indikator penilaian? Kalau di K13 tadi ada indikatornya ya. Di penilaian checklist ada indikator. Nah, kalau di kurikulum merdeka itu ada IKTP, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini contohnya tujuan pembelajaran untuk 1 hari ada 9. Kalau tadi ada 10 ya. Nah, kemudian langkah-langkah kegiatan. Ini rencana asesmen. Bedanya di evaluasi di kurikulum merdeka itu ada evaluasi yang dilakukan di awal pembelajaran dan ada evaluasi di akhir pembelajaran. Kalau di K13, evaluasinya dilakukan setelah dilaksanakan stimulasi atau setelah melakukan pembelajaran gitu ya. Guru menstimulasi anak dalam melakukan pembelajaran. Nah, tapi kalau di kurikulum merdeka di sini asesmennya atau evaluasi, bentuk evaluasinya berupa asesmen ini ada di awal pembelajaran, ada di akhir pembelajaran. Asesmen di awal pembelajaran ini untuk menentukan tujuan pembelajaran apa yang sudah muncul gitu ya, sehingga ini dapat menyesuaikan kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya gitu. Seperti itu ya. Jadi untuk mengevaluasi awal bagaimana sih kompetensi atau perkembangan anaknya. Jadi sehingga ketika anaknya sudah bisa membilang 1 sampai 10, kita akan merancang pembelajarannya tidak diulang lagi, tapi dikembangkan menjadi membilang atau mengenal konsep begitu ya. Nah, ini contohnya. Asesmen checklist tetap ada, asesmen checklist. Di sini tujuan pembelajaran, kalau tadi kan indikator ya, ini kemunculan, tanggal dan tempat, kegiatan dan hasil pengamatan. Ini dokumentasi hasil karyanya. Teman-teman bisa amati di sini apakah sama dengan yang 2013? Apakah sama? Yang membedakan apanya? Yang membedakan adalah ininya ya. Ada tujuan pembelajaran, ada indikator tujuan pembelajaran. Kalau di K13 ini adalah kompetensi dasar dan indikator, gitu ya. Kemudian hasil pengamatannya bagaimana? Sama. Hasil pengamatan dari guru itu menganalisis ketercapaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang tercapai? Begitu juga dengan di kurikulum 2013. Kompetensi dasar berapa yang tercapai. Nah, itu sama. Tekniknya sama. Teknik itu adalah cara. Tekniknya sama. Hanya saja acuan untuk tujuan pembelajarannya, jika kurikulum merdeka mengacu ke capaian pembelajaran, kalau K13 itu mengacu ke kompetensi dasar. Nah, sampai sini ada bayangan? Ini kita akan bahas secara detail di minggu yang akan datang. Gitu ya, kita akan mencoba kembali bagaimana jika kita menemukan ada lembaga atau ada satuan PAUD yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, begitu ya, karena sekarang kan sudah mulai mendaftar untuk implementasi ya setiap lembaga PAUD. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan?
Ayo, masih semangat Kusmiati, Risma, Hafsah, Reni, Devi, Meli, Gina, Asri. Oke, Meli sepertinya terlempar ya. Oh, ada Meli ya, ada ya. Oke, baik. Untuk hari ini, karena waktunya sudah pukul 10 lebih 17 menit, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian, gitu ya. Tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, adakah teman-teman yang bisa menyimpulkan hasil dari menyimak dan diskusi kita di hari ini? Silakan. Ayo silakan. Gina bisa Gina? Ayo silakan dibuka mic-nya. Nah, tadi di awal hasil membaca teman-teman kan sudah ini ya, dijelaskan. Nah, kemudian apakah dari pembahasan di hari ini apa yang menjadi rasa penasaran teman-teman itu terjawab? Oke, silakan dibuka mic-nya. Alhamdulillah Ibu sudah terjawab semuanya. Sudah ya? Iya, Bu, sudah. Oke, alhamdulillah ya kalau sudah terjawab. Nanti saya akan memantik teman-teman lagi untuk membaca dan akan saya share kembali H-1 gitu ya untuk pertemuan yang akan datang. Saya akan share lagi di Litera bahan ajar yang akan kita diskusikan. Kemudian contoh-contoh dari teknik penilaian sehingga nanti teman-teman bisa menggali kembali, mencari referensi kembali bagaimana cara melakukan evaluasi pembelajaran pada anak usia dini ya. Oke, baik. Satu saja. Meli, silakan Meli untuk menyimpulkan. Baik Bu, jadi kesimpulan yang bisa Meli sampaikan bahwa evaluasi pembelajaran itu menggunakan tiga teknik sesuai dengan rujukan kurikulum 2013. Yang pertama ada teknik penilaian checklist, teknik penilaian anekdot, dan teknik penilaian hasil karya. Dan perbedaan dari teknik penilaian anekdot dan hasil karya ini bahwa anekdot ini dinilai sesuai apa yang dikatakan dilakukan oleh anak, sedangkan hasil karya ini berupa atau gambaran yang dibuat oleh kreativitas masing-masing anak. Oke, luar biasa. Terima kasih ya teman-teman sudah bisa menyimak dan terlibat diskusi di hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah penasaran teman-teman untuk mencari lagi informasi terkait bagaimana teknik evaluasi yang kita laksanakan di PAUD gitu ya. Jadi jangan malas untuk membaca, jangan sulit untuk mencari referensi, tapi kita gunakan referensi-referensi baik itu artikel, kemudian buku gitu ya, sebagai penunjang pembelajaran kita pada perkuliahan di mata kuliah ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan itu dapat dipahami gitu ya. Lalu untuk tugasnya luar biasa, saya sudah melihat tugas-tugas yang sudah diunggah oleh mahasiswa itu luar biasa ya jawabannya. Itu sebagai indikator bahwa mahasiswa paham apa yang sudah kita bahas di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang. Jangan lupa nanti terus lihat literanya gitu ya. Kemudian download materi-materi yang sudah saya share melalui aplikasi. Silahkan. Untuk itu saya akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, bahagia selalu. Pokoknya kita insya Allah akan bertemu di minggu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Silakan.